Coba kamu bayangkan satu situasi sederhana. Dua orang mendapatkan kritik dari atasan di tempat kerja. Yang satu langsung merasa kecewa, kehilangan percaya diri, bahkan jadi kurang semangat. Sementara yang satu lagi justru menjadikan kritik itu sebagai bahan evaluasi dan motivasi untuk berkembang. Pertanyaannya, kenapa responsnya bisa berbeda padahal situasinya sama? Nah, dari contoh sederhana itu, kita bisa mulai memahami apa yang disebut sebagai dasar-dasar perilaku individu. Perilaku individu adalah segala bentuk tindakan, sikap, dan respons seseorang terhadap suatu situasi. Jadi, bukan hanya apa yang terlihat dari luar, tetapi juga proses mental dan emosional di dalam diri seseorang sebelum akhirnya ia bertindak. Sekarang, coba kamu refleksi sebentar. Kalau kamu berada dalam situasi tertekan, biasanya kamu bagaimana? Apakah langsung bereaksi secara emosional, atau justru mencoba menganalisis dulu sebelum bertindak? Nah, respons itu tidak muncul begitu saja. Ada faktor-faktor yang membentuknya. Faktor pertama adalah kepribadian. Kepribadian merupakan pola karakteristik yang relatif stabil dalam diri seseorang. Artinya, cara seseorang berpikir, merasa, dan bertindak cenderung konsisten dari waktu ke waktu. Nah, jadi kepribadian inilah yang membuat seseorang dikenal sebagai pribadi yang tegas, sabar, perfeksionis, atau mungkin mudah cemas. Kepribadian memengaruhi bagaimana seseorang menghadapi masalah, berinteraksi dengan orang lain, dan mengambil keputusan. Faktor kedua adalah persepsi. Persepsi adalah proses bagaimana seseorang menafsirkan informasi dari lingkungannya. Menariknya, dua orang bisa melihat kejadian yang sama tetapi memiliki pemahaman yang berbeda. Misalnya, satu orang menganggap kritik sebagai serangan pribadi, sementara yang lain melihatnya sebagai bentuk perhatian. Nah, perbedaan persepsi inilah yang sering memicu perbedaan perilaku. Faktor ketiga adalah motivasi. Motivasi merupakan dorongan, baik dari dalam diri maupun dari luar, yang membuat seseorang bertindak untuk mencapai tujuan tertentu. Coba pikirkan, kenapa ada orang yang tetap gigih meskipun menghadapi banyak hambatan? Nah, jadi semakin kuat motivasi seseorang, semakin besar pula usaha yang ia lakukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Kalau kita tarik ke dalam konteks organisasi, memahami perilaku individu menjadi sangat penting. Kenapa? Karena organisasi pada dasarnya terdiri dari individu-individu dengan latar belakang, karakter, dan motivasi yang berbeda. Jadi, ketika kita memahami dasar-dasar perilaku individu, kita bisa membangun komunikasi yang lebih efektif, mengurangi konflik, serta meningkatkan kerjasama tim. Nah, setelah memahami hal ini, pertanyaannya sekarang adalah, sudahkah kita memahami perilaku diri sendiri sebelum menilai perilaku orang lain? Karena memahami perilaku individu bukan hanya tentang teori, tetapi tentang bagaimana kita menjadi pribadi yang lebih sadar, lebih bijak, dan lebih efektif dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitar.